اهدنا الصراط المستقيم. الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam bab Maja'a fir ruqa wat tamaim, bab keterangan yang datang seputar ruqyah dan jimat. Hadis pertama sudah kita bacakan, yaitu hadis yang diterima dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada dalam sebuah safar, maka beliau mengutus seseorang, kemudian diperintahkan untuk mengumumkan alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'at, agar jangan lagi ada di leher-leher onta berupa kalung yang terbuat dari tali busur panah atau kalung yang lainnya, kecuali harus diputuskan. Karena orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menggantungkan kalung di leher onta mereka atau di kendaraan mereka dalam rangka untuk menghindarkannya dari penyakit atau mara bahaya. Dan tentu ini adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena menisbatkan sebab sesuatu yang bukan sebab. Iya, kalung-kalung tersebut tidak bisa menolak suatu mudarat atau mendatangkan suatu manfaat, karena an-nafi' wad-dhar, yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat selain Allah, atau itu sebab yang bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, padahal syariat tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebab, maka itu adalah kesyirikan. Nah, hadis yang berikutnya yang akan kita bacakan, kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmadu wa Abu Dawud. Dan dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa, sesungguhnya ruqyah wat tamaim, dan jimat-jimat, wat tiwalah, dan tiwalah. Tiwalah ini semacam ilmu pelet, bagian dari ilmu sihir. Syirkun, semua itu adalah kesyirikan. Rawahu Ahmadu wa Abu Daud. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud. Imam Ahmad meriwayatkannya dalam musnadnya, dan Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya Kitabut Tib babu fi ta'liq at-tamaim. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam Kitabut Tib bab ta'liq at-tamaim. Al-Hakim juga meriwayatkannya dalam Ar-Ruqa wat Tamaim.
Dan beliau Al-Hakim berkata sahihul isnad ala syarti syaikhain, ya, sanadnya sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Wa aqarrahu Adz-Dzahabi, dan itu telah ditetapkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Wa Ibnu Hibban, juga oleh Imam Ibnu Hibban. Wa Tabrani juga meriwayatkannya dalam Al-Kabir, dan hadits ini dinilai hasan li ghairi oleh Syekh Abdurrahman bin Umar Al-Mar'i rahimahullahu taala. Baik, maka hadits ini adalah hadits yang hasan dan bisa dijadikan sebagai hujjah. Iya. Dan hadits ini bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud. Nama beliau adalah Abdullah ibni Mas'ud ibni Ghafil Al-Hudali. Nama beliau adalah Abdullah ibn Mas'ud ibni Ghafil Al-Hudali. Nah, beliau adalah sahabat yang mulia dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Sahabat yang bernama Abdullah itu banyak. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sahabat yang bernama Abdullah itu kurang lebih 300 orang yang bernama Abdullah saja. Nah, ini menunjukkan banyaknya sahabat-sahabat Nabi yang bernama dengan nama Abdullah. Dan memang nama Abdullah termasuk dari nama yang disukai. Disebutkan dalam sebuah hadis, ahabbul asma'i ilallah Abdullahi wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Iya, Abdullah dan Abdurrahman. Sehingga seseorang disukai manakala memberi nama anaknya dengan nama tersebut, walaupun tidak ada halangan bagi mereka untuk menamai dengan nama selain itu, asalkan mengandung makna yang baik. Jangan sampai menamai anak dengan nama-nama yang tak punya arti, atau nama-nama yang punya arti yang buruk. Iya, saya ingat ada seorang Muslim dia, tetapi dinamai Pak Musyrik namanya, Pak Musyrikin. Nah, dipanggil seperti itu, Pak Musyrikin. Ya mungkin orang tuanya dulu tidak tahu, dia sekedar lihat ada nama dalam Quran Musyrikin, kemudian diambil nama jadi Pak Musyrikin. Nah, padahal dia orang Muslim. Nah, maka jangan sampai kita mengambil nama-nama yang keliru di dalam Al-Quran. Terkadang sebagian orang karena tidak pahamnya mereka terhadap arti-arti dari bahasa Al-Quran itu, terlihat mungkin indah, bagus, kemudian dijadikanlah sebagai nama. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau terkenal sebagai a'immatul ilm, sahabat yang sangat berilmu, dan beliau imamnya. Makanya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Ibnu Mas'ud termasuk dijadikan rujukan dalam masalah ilmu. Beliau ulama di kalangan sahabat. Iya. Makanya banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan para sahabat rujuk kepada Ibnu Mas'ud. Ketika terjadi suatu kemungkaran, bahkan bid'ah pertama yang muncul, yaitu zikir jama'i, yang dilakukan oleh sebagian orang, maka ketika itu Abu Musa Al-Asy'ari melihatnya ada di masjid orang-orang yang melakukan zikir, tetapi tidak pernah dituntunkan oleh Nabi model zikir seperti itu. Maka Abu Musa Al-Asy'ari pun mendatangi sahabat Ibnu Mas'ud untuk menanyakan hal tersebut. Maka Ibnu Mas'ud langsung datang ke majelis mereka, kemudian mentahdzir mereka, memperingatkan mereka bahwasanya hal tersebut adalah bagian dari perkara bid'ah yang mereka kerjakan, dan mereka telah membuat suatu perkara baru di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat Ibnu Mas'ud, beliau dijadikan sebagai rujukan di masanya. Nah, dan juga beliau sangat terkenal dengan kefasihan dan kebagusannya di dalam membaca Al-Quranul Karim. Beliau
dikenal sebagai sahabat yang sangat baik di dalam membaca Al-Quranul Karim. Sampai Nabi saja takjub dengan bacaannya sahabat Ibnu Mas'ud. Disebutkan dalam sebuah hadis, man arada ayyasma'a al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzila falyasma' ila qiraati Ibni Ummi Abd. Kata Nabi, barang siapa yang ingin mendengar Al-Qur'an yang betul-betul murni sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengarkan bacaannya Ibnu Abi Abd. Maksudnya sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, pernah disebutkan suatu hari Nabi memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Quran untuk Nabi. Nabi memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran untuk beliau. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, kaifa aqra'u 'alaika wa 'alaika kaifa aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil?" Ya Rasulullah, bagaimana aku bisa membacakan Quran kepadamu padahal Quran itu diturunkan kepadamu? Maka Rasulullah bersabda, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Sesungguhnya aku sangat suka mendengarkan bacaan Quran dari selainku. Maka Abdullah bin Mas'ud pun berkata, "Faqara'tu alaihi min awwali suratin Nisa." Maka aku pun membacakan untuk Nabi surat An-Nisa, dari awal surat An-Nisa hingga sampai pada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid." Maka bagaimana apabila kami mendatangkan pada setiap umat seorang saksi dan kami mendatangkan kamu atas mereka sebagai seorang saksi. Maka ketika membacakan ayat tersebut, Nabi bersabda kepada Ibnu Mas'ud, "Hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud." Maka Ibnu Mas'ud pun berhenti membaca. Faltafatu ilaihi, aku pun menoleh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza ainahu tadrofani. Maka terlihat bahwa Nabi sedang menangis ketika itu. yakni Nabi menangis karena mendengar bacaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu terhadap ayat tersebut. Nah ini menunjukkan bahwasanya bacaan Abdullah bin Mas'ud dalam membaca Al-Quran itu dipersaksikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan ini termasuk dari keutamaan sahabat Abdullah ibnu Mas'ud. Iya, oleh karenanya beliau menjadi mufti sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan para sahabat. Iya, dan beliau mempunyai keutamaan yang sangat banyak. Salah satu keutamaan beliau, pernah suatu hari sahabat Abdullah bin Mas'ud naik ke atas sebuah pohon, yaitu pohon korma. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud naik pohon tersebut, sahabat pun melihat Abdullah bin Mas'ud sedang naik pohon. Kemudian tersingkaplah kakinya Abdullah bin Mas'ud, yang ternyata kakinya Abdullah bin Mas'ud itu cacat. Artinya kakinya satunya besar, satunya kecil, tidak sama kakinya tersebut. Maka melihat itu fadhahiku, para sahabat pun tertawa. Maka Rasulullah menegur para sahabat. Kata Nabi, tadhakuna min diqqati saqaihi. Wahai para sahabat, apakah kalian tertawa karena melihat kakinya Abdullah bin Mas'ud? Lahuma fil mizani asqalu min jabali Uhud. Kata Nabi, sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dalam timbangan, lebih daripada gunung Uhud. Lebih daripada gunung Uhud. Ini kata Nabi menyebutkan sahabat, keutamaan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini sedikit tentang Abdullah ibn Mas'ud. Beliau yang meriwayatkan hadis ini terkait dengan masalah syiriknya ruqyah, jimat-jimat dan tiwalah, yaitu sejenis sihir berupa ilmu pelet. Kalau bahasa kita sekarang ilmu pelet. Nah, hadits ini
diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ada sabab urutnya. Ya, disebutkan dalam kisah tersebut bahwasanya Abdullah bin Mas'ud punya seorang istri yang bernama Zainab radhiyallahu anha. Nah, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud melihat Zainab istrinya sedang memakai benang yang dikalungkan di lehernya, ya. Kemudian benang tersebut dipakai oleh Zainab untuk sebagai penangkal. Nah, ketika itu Zainab radhiyallahu anha belum tahu kalau hal tersebut dilarang oleh Nabi. Maka ditegur sama Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, la antum ya ala Abdillah aghniya anisyirki. Sesungguhnya kalian wahai keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak butuh dari yang namanya kesyirikan. Jadi Abdullah bin Mas'ud menghukumi apa yang dikalungkan di lehernya istrinya itu adalah kesyirikan. Nah, ini bukan kalung perhiasan, bukan, tetapi kalung-kalung untuk menangkal penyakit, untuk tolak bala. Nah, itu yang diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Makanya sampai beliau mengatakan, sesungguhnya keluargaku tidak butuh dari yang kesyirikan itu. Maka Zainab pun beralasan, inna aini kana tatruf. Sesungguhnya mataku sakit, wahai suamiku. Lalu aku pergi kepada si fulan yang dia itu orang Yahudi dan dia meruqyah dan dia memakaikan kalung tersebut. Nah, maka Abdullah bin Mas'ud berkata, innama dzalika syaitonun yankhasuha bikaffih. Sesungguhnya itu adalah setan yang digerak-gerakkan oleh syaitan dengan telapak tangannya. Nah, fa idza ruqya kaffa. Kalau dia diruqyah maka dia pun berhenti. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada istrinya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini yang beliau sebutkan, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan ilmu pelet semacam ilmu sihir itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kuatkan perkara ini dengan huruf inna. Inna dalam bahasa Arab adalah harfut taukid yang menguatkan, untuk menguatkan pembicaraan. Sungguh, tidak main-main ini. Sungguh betul-betul yang namanya ruqyah itu, yang namanya jimat-jimat itu, yang namanya pelet sejenis ilmu sihir itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 3 ini kesyirikan. Ruqyah syirik, jimat syirik, kemudian pelet itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqa di dalam hadis ini Nabi sebutkan 3 hal. Yang pertama ruqyah, yang kedua jimat, yang ketiga ilmu pelet. Nah, ini perlu kita rinci satu persatu. Yang pertama ruqa. Ruqa itu jamak dari kata ruqyah. Nah, ruqyah itu sudah kita pahami. Nah, orang sudah ngerti kalau dibilang ruqyah itu ya membaca-baca. Kalau istilahnya dukun, menjampi-jampi. Nah, itu namanya ruqyah. Nah, jadi ruqyah itu disebut oleh Nabi dalam hadis ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini tidak dipahami secara umum. Semua ruqyah itu adalah syirik. Sebab apa? Di sana ada ruqyah yang tidak syirik. Jadi jangan sampai dipahami semua ruqyah itu syirik. Jadi Nabi mengucapkan hadis ini memang dalam konteks yang mana Nabi sebutkan ruqyah yang syirik. Bukan artinya semua ruqyah pasti syirik, bukan. Ya, karena di sana ada ruqyah yang memang dituntunkan oleh syariat dan sesuai dengan syariat, maka itu bukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi pernah menyebutkan tentang surat Al-Fatihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Dari mana dia tahu kalau surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Nabi sendiri menamai surat Al-Fatihah dengan ruqyah. Makanya salah satu nama
dari surat Al-Fatihah adalah ruqyah. Nah, ini menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah surat yang paling bagus di antara surat yang paling bagus untuk kita baca saat meruqyah orang. Nah, kalau kita meruqyah orang atau meruqyah diri sendiri, maka itu sangat bagus kalau kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah 1 kali, 3 kali, ataukah 7 kali. Nah, itu sangat bagus. Makanya ketika sahabat meruqyah ya seorang yang disebutkan dalam hadis itu, dia kepala kampung ya, dia ruqyah kepala kampung itu sembuh. Ada orang tanya, kok ruqyah dengan apa? Dengan surat Al-Fatihah saja, diulang-ulang sahabat itu. Dengan surat Al-Fatihah saja sembuh kepala kampung itu. Sembuh kepala kampung itu. Nah, karena apa? Bacaan surat Al-Fatihah yang dia baca, cukup surat Al-Fatihah saja. Walaupun yang namanya meruqyah itu bukan hanya sebatas surat Al-Fatihah saja. Nah, itu diantara surat yang utama untuk kita baca dalam meruqyah. Semua surat dalam Quran asalnya surat yang boleh kita pakai untuk meruqyah, semuanya. Tetapi memang di sana ada surat-surat yang lebih diutamakan untuk dibaca. Salah satunya surat Al-Fatihah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada ruqyah yang tidak syirik. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, Rasul bersabda, "A'ridu alayya ruqakum, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan." Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, beliau mengatakan, kemarikan ya, mana ruqyah-ruqyah kalian itu, karena sesungguhnya tidak masalah ruqyah itu selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Tidak masalah ruqyah itu selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Nah, ini diucapkan oleh Nabi kepada salah seorang sahabat ketika dia masuk Islam, kemudian dia punya ruqyah-ruqyah. Maka dia tanya kepada Nabi, boleh tidak meruqyah? Nah, maka Nabi bersabda seperti itu, tidak masalah ruqyah itu selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Dalam hadis Jabir, Nabi pernah ditanya tentang ruqyah, maka Nabi bersabda, man istata'a ayyamfa'a akhahu bi syai'in falyamfa'hu. Kata Nabi, ya, barang siapa yang mampu untuk memberi manfaat kepada saudaranya dengan sesuatu, maka berikanlah manfaat itu kepadanya. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ruqyah itu kata ulama a'zamul adawiyah, termasuk dari obat yang paling agung, yang paling besar, yang paling mujarab. Ya, untuk kesembuhan dengan apa? Dengan obat rohani. yakni seseorang terkadang itu berobat, terkadang berobat dengan sesuatu yang hissi, yang memang bisa dirasakan, yang terbukti dengan ilmu kedokteran. Ada kadang juga dengan tib ad-nabawi, dengan tibbun nabawi, dengan pengobatan cara Nabi. Nah, ini namanya pengobatan rohani. Salah satunya adalah dengan ruqyah. Salah satunya adalah dengan ruqyah. Nah, adapun hadis Nabi, la ruqyata illa min ainin aw huma. Tidak ada ruqyah kata Nabi kecuali untuk penyakit ain atau penyakit huma, yaitu orang yang sakit demam panas. Nah, tidak ada ruqyah kata Nabi kecuali pada dua penyakit ini. Maksudnya kata ulama, bukan artinya ruqyah terbatas hanya pada dua penyakit ini. Ya, tetapi kata ulama, tidak ada ruqyah yang paling mujarab, yang paling bermanfaat, yang paling berpengaruh kecuali pada dua ini. Tetapi bukan hanya dua ini saja. Orang yang kesurupan boleh juga diruqyah. Orang yang sakit gigi boleh juga diruqyah. Orang yang sakit pinggangnya, diruqyah juga pinggangnya boleh. Semua penyakit boleh diruqyah. Jangan juga dipahami itu ruqyah itu khusus orang kesurupan aja. Enggak, ruqyah itu orang yang sakit pun boleh diruqyah. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah itu terbagi dua. Ada ruqyah yang syirik, ya, ada ruqyah yang tidak syirik.
Ruqyah yang tidak syirik, itulah yang sudah pernah kita sebutkan kaifiat dan tata caranya, kemudian juga syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan syarat ruqyah itu. Imam As-Suyuti rahimahullah berkata, ajma'al ulama sepakat, kata beliau. Imam Suyuti termasuk ulama dari madhab Syafi'i. Ajma'al ulama sepakat ala jawazir ruqa inda jitima'i syurutin. Ulama sepakat ruqyah itu boleh asalkan terkumpul 5 syarat, kata Imam Suyuti. Yang pertama, antakuna bi kalamillahi au bi asma'ihi wa sifatihi. Harus dengan firman Allah atau dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Tidak boleh dengan nama-nama setan, tidak boleh dengan nama wali-wali, harus dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Suyuti, wabil lisanil arabi wa ma yu'rafu ma'nahu. Harus dengan bahasa Arab atau dengan bahasa yang diketahui maknanya. Sebagian ulama ada yang menjazam harus dengan bahasa Arab, tidak boleh dengan bahasa Bugis, tidak boleh dengan bahasa Jawa, tidak boleh, tapi dengan bahasa Arab. Yang ketiga, ayataqida anna ruqyata la tu'assir bidzatiha bal bi taqdirillahi ta'ala. Meyakini bahwa ruqyah itu tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi dia bisa memberi pengaruh dengan sebab dan takdir dari Allah. Itu syarat yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, tetapi bisa berpengaruh dengan sebab dan takdir ketentuan Allah. Jadi jangan langsung ini ruqyah ini yang menyembuhkan, bukan. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Apabila aku sakit, maka yang menyembuhkanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat yang ketiga, kata Imam Suyuti. Yang keempat, alla ya'tamida 'alaiha bal ya'tamid 'ala Allah taala fa innaha mujarradu sababin qad tanfa' bi idznillah wa qad la tanfa'. Syarat keempat, kata Imam Suyuti, jangan bersandar kepada ruqyah semata. Jangan bersandar kepada ruqyah semata, bahkan bersandarlah kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada orang meruqyah kita, jangan bersandar kepada ruqyah. Ini harapan satu-satunya ruqyah ini. Tidak boleh seperti itu. Harus tetap bersandar kepada Allah. Adapun ruqyah cuman sebab, kadang bermanfaat, kadang juga tak bermanfaat. Iya, artinya apa? Tidak harus ketika kita meruqyah orangnya langsung sembuh. Tidak harus begitu. Kadang sembuh, kadang tidak sembuh. Sebagaimana obat, kita minum obat misalnya. Apakah ketika minum obat langsung sembuh? Bisa jadi sembuh, bisa jadi tak sembuh. Tergantung orangnya, tergantung obatnya, ya, tergantung sebab-sebab yang ada pada dirinya. Nah, ruqyah juga seperti itu. Ketika kita meruqyah, ya, maka kadang sembuh, kadang juga tidak sembuh. Ada orang meruqyah sampai berbusa mulutnya itu, tidak sembuh-sembuh orangnya. Nah, kadang seperti itu. Ya, karena apa? Semuanya itu bisa berpengaruh dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, kata Imam Suyuti, ayyakunar raqi laisa min ahli sihri wasya'udah wa nahwiha. Orang yang meruqyah bukan penyihir, bukan dukun, ya, bukan orang-orang yang diragukan agamanya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang meruqyah tidak jelas ini agamanya, tidak pernah dia sholat, walaupun dia muslim, tapi sholat aja tidak pernah, kemudian saya bisa meruqyah. Nah, ini diragukan ruqyahnya itu. Nah, diragukan ruqyahnya, karena orang yang meruqyah itu kita cari orang yang soleh, orang yang betul-betul paham agama, orang yang memang ngerti tentang bacaan Quran, orang-orang soleh. Nah, itu yang kita ambil sebagai peruqyah. Makanya jangan sembarang orang. Oh, dia meruqyah dengan bacaan Quran juga, Ustaz. Ya, walaupun dengan bacaan Quran, dukun Pak sekarang ini, mereka hafal juga bacaan Quran, ayat-ayat Quran, sebagian ayat Quran itu dia hafal juga untuk mengelabui orang, dukun itu.
Untuk mengelabui orang dia hafal baca sebagian ayat-ayat, kemudian sebagiannya lagi dia hafalkan ayat itu, tapi ya dia sisipkan dengan kesyirikan kepada Allah. Kadang dia minta bantuan kepada wali. Nah, terang-terang mengatakan, tolonglah aku wahai wali, bantulah aku wahai wali. Berdoa kepada wali syirik kepada Allah, bahkan syirik besar hukumnya. Karena doa itu ibadah. Doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Kapan kita beribadah kepada selain Allah, maka kita telah jatuh dalam yang namanya kesyirikan, wal iyadu billah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyirikan ya dari perkara yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya dari hal tersebut. Nah, maka ini dari kesyirikan. Ya. Kemudian terkait dengan ruqyah ini juga, ya. Ruqyah ini banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahuinya. Banyak dari kaum muslimin yang mengabaikan yang namanya ruqyah ini. Sehingga apa? Sehingga terkadang karena kejahilan mereka terjerumus ke dalam perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Terlebih sebagian orang awam terkadang, sebagian orang-orang yang kurang paham agama terkadang, kalau misalnya dia sakit atau salah satu dari anggota keluarganya sakit, kemudian dibawa ke dokter tidak sembuh-sembuh, atau misalnya dokter tidak tahu penyakitnya, nah maka salah satu yang mereka lakukan adalah mendatangi dukun. Mau minta dilihatkan sama dukun, ini penyakitnya ini kayaknya non medis ini. Datang kita ke dukun dulu. Maka dukun pun menipu orang tersebut. Nah, ini kena ini dia nih, kena teguran katanya, ditegur sama setan katanya. Ini ya, padahal mungkin belum tentu ya yang seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya kita datang ke dukun, kemudian dari situ ya muncullah banyak kesyirikan kepada Allah. Oh, sembuh Ustaz ketika saya datang ke dukun. Sembuh memang bisa jadi sembuh, tetapi dia sudah mengorbankan agamanya. Setan itu pintar memang. Dibuat kita memang sembuh ketika datang sama dukun. Ya, tetapi setan sudah menang dari sisi mana? Salatmu tak diterima. Man ataka hinan aw arrafan fasalaun syai lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman arba'ina lailah. Siapa datang ke dukun, tanya sama si dukun, salatmu tak diterima 40 hari 40 malam. Itu hukum paling ringan. Paling beratnya kafir kepada Allah. Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul. Kalau dia benarkan ucapan si dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang namanya ruqyah itu perlu dipahami. Ruqyah itu tidak harus orang lain meruqyah kita. Bahkan ulama mengatakan ruqyah yang paling utama ruqyah diri sendiri. Meruqyah diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Itu ruqyah yang paling utama kata para ulama. Ya, kenapa paling utama? Karena ruqyah diri sendiri itu lebih menguatkan tawakal seseorang kepada Allah. Kalau sudah minta kebantuan kepada orang lain, bukan artinya tidak boleh. Ya, bukan artinya tidak boleh. Dia minta orang lain untuk meruqyah dirinya, minimal hukumnya makruh. Kata para ulama, karena minta ruqyah itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Orang yang minta ruqyah itu yang makruh hukumnya, bukan haram, makruh, utamanya ditinggalkan. Tetapi kalau misalnya ada orang ya yang sakit, kemudian kita tuntun dia, ada orang coba tolong ruqyahkan dia, yang seperti ini boleh, itu bukan minta ruqyah. Yang dilarang itu kalau orang yang sakit kemudian dia minta ruqyah sama orang lain. Kalau misalnya ada kawannya atau saudaranya membawa dia mendatangkan orang yang bisa meruqyah, kemudian meruqyah orang tersebut, maka itu boleh. Itu tidak masuk dalam larangan dalam hadis itu humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Minta ruqyah itu hukumnya apa? Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena mengurangi ketawakalan kepada Allah. Bedakan
hukum meruqyah dengan minta diruqyah. Kalau minta diruqyah makruh, kalau meruqyah boleh, itu amal soleh, bahkan itu pahala. Bedakan ya. Kalau meruqyah hukumnya apa? Boleh, bahkan berpahala. Tapi minta diruqyah, nah ini yang sedikit bermasalah. Apa hukumnya? Makruh hukumnya. Tidak sampai haram, tidak sampai haram, tetapi makruh kata para ulama rahimahumullahu taala. Makanya yang paling bagus itu ruqyah mandiri, ruqyah diri sendiri, itu yang paling bagus. Nah, itu yang paling bagus. Selama dia masih bisa meruqyah dirinya sendiri, maka ruqyah diri sendiri. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Quran itu adalah obat penawar. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran, wa syifaun lima fis sudur. Quran itu adalah obat penawar, penyembuh terhadap penyakit yang ada di dalam hati. Dalam Quran Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami menurunkan Quran apa yang bisa memberikan syifa, obat penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, itu Al-Qur'an itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Imam Ibnul Qayyim bahkan pernah mengatakan, termasuk dari orang yang meninggalkan Quran ketika dia tidak menggunakan Quran sebagai obat penawar. Itu kata Imam Ibnul Qayyim. Min tarkil Quran, termasuk dari orang yang meninggalkan Quran ketika dia tidak menggunakan Quran untuk penyembuhan. Quran itu penyembuh. Makanya kalau kita sakit, Pak, ya, ruqyah dulu, meruqyah dulu, ruqyah diri sendiri. Sakit apa? Sakit gigimu misalnya, ruqyah. Udah sembuh juga, Ustaz. Ya memang ruqyah itu tidak harus sembuh, tetapi yakini saja, naam, dengan kita meruqyah kita telah menempuh sebab. Naam, ya kita boleh menempuh sebab-sebab yang disyariatkan dan boleh juga menempuh sebab-sebab yang yang dibolehkan, yaitu dengan berobat ke dokter. Tetapi ruqyah itu selayaknya untuk tidak ditinggalkan. Sama kalau misalnya kita punya anak kecil, rajin-rajin ruqyah anakmu itu, anak-anak kecil itu. Nabi SAW sering meruqyah Hasan dan Husain. Sering Nabi ruqyah Hasan dan Husain. Kenapa? Anak-anak kecil itu karena mereka belum bisa dan belum tahu apa-apa, terkadang lebih mudah diganggu oleh setan. Nah, dan lebih mudah terkena penyakit ain. Makanya Nabi sangat sering meruqyah cucunya Hasan dan Husain. Ya, di antara ruqyah Nabi, u'idu bikuma bikalimatillahi tamah min syarri ma khalaq. Di antara ruqyah Nabi SAW kepada cucunya Hasan dan Husain. Nah, ini maka sering-sering ruqyah anak-anak kecil itu. Nah, kalau kita lagi timang-timang anak itu, ruqyah dia, bacakan Al-Fatihah, bacakan ayat-ayat Quran, itu bermanfaat insyaallah taala bagi sang anak. Kita niatkan ruqyah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini yang pertama tentang masalah ruqyah, dan telah kita sebutkan hukum-hukum yang terkait tentang masalah ruqyah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian kata beliau, wat tamaim, jimat. Jadi ruqyah tadi ada rinciannya, tidak semuanya syirik, ada yang boleh, ada yang syirik. Kemudian tamaim, jimat. Ya. Taib, kalau jimat apakah semuanya syirik? Jimat itu syirik semuanya atau ada yang boleh? Jimat itu. Kalau ruqyah kan ada yang syirik, ada yang boleh kan? Tapi kalau jimat ada enggak yang boleh? Ada enggak yang syirik? Kalau syirik ya jelas syirik kan, banyak syiriknya ya. Tapi ada enggak yang bukan syirik? Ada yang bukan syirik? Ada yang bukan syirik. Apa itu? Nah, kita lihat penjelasan para ulama terkait dengan masalah itu. Pertama, terkait dengan jimat. Jimat itu adalah sesuatu yang digantungkan pada anak kecil, ya, atau pada orang dewasa, atau pada hewan, atau pada benda mati, dengan niat untuk tolak bala, menolak penyakit atau menolak mara bahaya, atau bisa mendatangkan manfaat. Nah, baik dipakai, ya, dikalungkan, dijadikan gelang, dipakai jadi cincin, disimpan di kopiah, disimpan di sakunya, dililitkan di ikat pinggangnya, atau selain itu. Ya, itu namanya jimat.
Itu namanya jimat. Terkadang ditaruh di apa namanya, di rumah, di pintu-pintu, ya, ditulis-tulis apa namanya, semacam raja-raja untuk penglaris-penglaris dan semacam itu. Itu namanya jimat. Ya, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu orang-orang jahiliyah dulu mereka biasa menggunakan jimat itu untuk apa namanya, anak-anak mereka. Jadi anak-anak mereka itu yang masih kecil memang mereka gantungkan jimat. Mereka gantungkan jimat supaya menolak dari ain. Subhanallah, pada hari ini ada sebagian orang-orang Islam, ya, yang masih melakukannya. Anak-anak kecil itu terkadang diikatkan di pinggangnya, ya kan, ikat pinggang warna hitam itu. Nah, itu mereka kalung-kalungkan, kadang ada apa namanya, semacam tulisan-tulisan, wallahu alam apa itu, ya, kemudian dikalungkan sama orang tuanya. Untuk apa itu? Untuk menolak penyakit, supaya anak ini dilindungi. Nah, itu jimat itu jimat itu, dan itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dahulu orang jahiliyah juga seperti itu, supaya menolak penyakit ain. Kenapa? Karena sekali lagi anak kecil sangat mudah terkena penyakit ain. Sangat mudah terkena penyakit ain. Apalagi kalau anak itu sangat menggemaskan terkadang. Ada orang puji-puji, hati-hati itu kalau ndak apa namanya tabarruk, apa namanya, kalau ndak mengucapkan barakallahu fiik, ya, itu bisa kena ain itu. Makanya pernah disebutkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah melihat anak kecil, anak masih bayi, itu terlihat oleh Utsman anaknya sangat manis, menggemaskan. Bahkan ketika dia senyum ada apa namanya, semacam lesung pipinya itu. Itu yang membuat katanya orang tambah bagus itu katanya. Nah, Utsman berkata begini, dasamu nunatahu. Hitamkan ininya apa namanya, nunahnya di sini. Nunah itu apa tadi? Lesung pipinya itu. Kata Utsman bin Affan. Loh, kenapa? Karena itu membuat dia terlihat bagus, terlihat semakin bagus, dan saya khawatir nanti dia terkena penyakit ain. Ya. Kalau hari ini Masya Allah orang beramai-ramai bikin yang seperti itu, buat anaknya seindah mungkin, kemudian dia pamerkan. Tidak takut dia kena penyakit ain anaknya. Utsman bin Affan justru menyuruh seperti itu. Jangan. Nah, hati-hati dengan penyakit ain. Ada orang terkadang itu, ya, anaknya bagus, apa namanya, menggemaskan, tiba-tiba langsung jatuh sakit, jadi kurus anaknya. Bisa jadi kena penyakit ain itu. Bisa jadi kena penyakit apa? Penyakit ain. Hati-hati. Nah, jimat yang seperti ini kesyirikan kepada Allah. Nah, ada jimat yang para ulama berbeda pendapat tentang masalah jimat ini. Ya, ada yang membolehkan bahkan. Tetapi yang benarnya itu tidak diperbolehkan, tapi tidak sampai syirik. Yaitu kalau jimatnya dari Al-Quran. Nah, ada juga kan orang bikin jimat dari Quran. Nah, di sini ulama beda pendapat. Sebagian ulama membolehkan, dan itu pendapatnya Ibnu Amr, dan ini juga apa namanya, pendapat Imam Ahmad, ya, satu riwayat, dan juga pendapatnya Imam Ibnul Qayyim. Jadi Ibnu Qayyim berpendapat kalau jimat dari Quran boleh. Itu pendapat beliau. Tetapi wallahu alam yang kuat tidak diperbolehkan. Kenapa? Ini pendapat sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan juga pendapatnya Hudzaifah, Uqbah ibnu Amir, Ibnu Ukaim radhiyallahu anhum, dan sejumlah para tabi'in dari murid-murid Ibnu Mas'ud, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan juga pendapat yang dipilih oleh kebanyakan mazhab Imam Ahmad. Naam, dan banyak lagi dari kalangan para ulama, ya, yang mengatakan bahwa jimat walaupun dari Al-Quran tetap tidak diperbolehkan, tapi tidak sampai syirik. Minimal hukumnya apa? Haram. Minimal hukumnya haram. Dan ini pendapat kebanyakan para ulama terkait dengan masalah tersebut. Kenapa diharamkan jimat walaupun dari Al-Quran? Pertama, karena keumuman larangan pakai jimat. Dan di situ tidak dikhususkan kalau jimat dari Quran boleh, dan dikatakan begitu kan. Nah, sehingga ya, jimat dari Quran pun tidak diperbolehkan. Tapi jangan sampai dikatakan syirik. Karena kalau syirik, ini Quran soalnya, tidak mungkin kita katakan Quran itu syirik. Nah, yang kedua, ini akan bisa membuka pintu untuk melakukan kesyirikan dengan menggantungkan jimat selain Quran. Tadinya mungkin dengan Quran, tapi karena diperbolehkan dan dia bergampangan, akhirnya bukan Quran lagi yang digantungkannya. Nah,
bukan Quran lagi yang digantungkannya. Nah, untuk menutup pintu yang seperti ini maka Quran pun jangan dipakai. Nah, maksudnya jangan dijadikan jimat. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian juga dengan kita menggantungkan Quran sebagai jimat, itu bisa apa? Bisa menyebabkan Quran itu nanti dihinakan. Bisa jadi nanti dia pergi ke WC, atau misalnya dia kalungkan di anaknya beliuran, jatuhlah liurnya di situ, ya kan? Atau hal-hal yang lain terkadang bisa membuat Quran itu bisa terhinakan nantinya kalau dipakai sebagai apa? Sebagai jimat. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau diruqyah dan pernah meruqyah. Ya. Andaikan menggantungkan jimat dengan Quran itu dibolehkan, niscaya Nabi SAW akan benarkan. Tetapi tidak ada satu hadis pun Nabi membenarkan hal tersebut. Nah, ini menunjukkan apa? Hal tersebut hendaknya ditinggalkan. Nah, maka yang lebih kuat bahwa menggantungkan jimat dari Al-Quran hukumnya haram, tidak diperbolehkan, sekalipun tidak sampai kepada kesyirikan. Wallahu alam bisawab. Dan yang terakhir tiwalah, yaitu sejenis sihir, yaitu ilmu pelet, di mana tiwalah ini membuat seorang suami cinta kepada istrinya, atau seorang istri dibuat semakin cinta, semakin lengket kepada suaminya. Nah, ini yang kita bilang apa? Ilmu pelet. Dan ini adalah termasuk sihir dan sihir termasuk kesyirikan. Nah, ini tidak ada tafsirnya. Kalau tiwalah, ilmu pelet itu tidak ada tafsirnya. Semuanya adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Mungkin demikian yang bisa kita paparkan terkait dengan hadis ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.